يا معصم المسلمين وزوات المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقبل الموت أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaah Masjid Bahrul Ulum Kubang Jaya, Surabaya yang insya Allah dimuliakan, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas takwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Di antara perintah Allah adalah senantiasa lebih mengutamakan akhirat karena Allah tanpa melupakan dunia kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena bagaimanapun juga dunia kita yang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 46 disebutkan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda kita, keturunan kita, keluarga dan anak-anak kita merupakan zinatul hayatid dunya, semata-mata hanyalah perhiasan dunia semata. Namun demikian wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala, yang nanti jauh lebih hebat, yang jauh lebih mulia, yang nanti akan kekal selama-lamanya di akhirat kita kelak nantinya jamaah sekalian adalah wal akhirah, kebutuhan akhirat kita. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita terlena dengan harta benda, pangkat dan jabatan kita. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di surah Al-Munafiqun ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian, amwalukum, hanya gara-gara mengurusi harta benda kalian, wala auladukum, dan juga gara-gara disebabkan oleh sibuknya panjenengan merawat, sibuk dengan anak-anak kita, keluarga kita. Lalai dari apa? A'udzikrillah, dari zikrullah. Lali, lupa dan terlupakan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berkarakter demikian jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa lebih mengedepankan fokus hidup kita di dunia hanya sebagai sarana dan prasarana. Kita semua sadar jamaah sekalian bahwa hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Kita pasti tahu bahwa hidup di dunia hanya sesaat dan singkat. Kapanpun, dimanapun, Allah pasti akan memanggil kita kembali kepadanya, mengakhiri ajal kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, siapapun kesibukan kita, siapapun kita, profesi kita, akan senantiasa nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan segala amaliyah kita, segala ubudiyah kita, amal-amal soleh kita akan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kenapa kita tidak boleh terlena dengan dunia? Yang pertama, dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan Muhammad bahwa keindahan dunia ini hanyalah sedikit. Kita sering lupa jamaah sekalian, hanya berapa lama kita menikmati rumah megah, mobil mewah, dan berbagai macam keinginan kita yang serba wah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, kita tahu bahwa
dunia ini adalah sementara. Sering kita saksikan di beberapa ayat jamaah sekalian betapa Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar, wan nahari, demi waktu siang, wal laili, demi waktu malam, dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa waktu hidup kita hanyalah sekitar antara 1 kali 24 jam. Bahkan dalam konteks surah Al-Asr wal asri, antara waktu asar dan maghrib jamaah sekalian, antara waktu asar yang menjelang malam jamaah sekalian, kesempatan kita tidak lama. Yang Imam Ghazali mengatakan, jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah, jadikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam agar kita nantinya mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang kekal selamanya. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa kita tidak boleh terlena dengan harta pangkat jabatan kita jamaah sekalian? Karena jamaah kita atau pangkat jabatan kita, harta benda kita jamaah sekalian adalah tipu daya semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Keindahan dunia, kenikmatan dunia, kehidupan dunia hanya semata-mata sebagai tipu daya belaka. Yang keempat jamaah sekalian, kenapa tidak boleh kita terlalu terlena dengan kenikmatan dunia? Karena kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mengutamakan akhirat. Allah menegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, carilah olehmu kebutuhan untuk kebutuhan akhiratmu. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, carilah olehmu terhadap apapun yang dikaruniakan oleh Allah untuk urusan duniamu. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, kita utamakan akhirat kita tanpa melupakan dunia kita. Carilah kebutuhan akhirat kita jamaah sekalian, lalu jangan lupakan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Dalam ayat ini jamaah sekalian, tidak bisa kita maknai bahwa dunia dan akhirat kita berlakukan sama saja, melainkan melalui ayat ini jamaah sekalian, kita utamakan akhirat tanpa melupakan dunia. Apalagi kalau kita memaknai dunia ini sebaliknya, seakan-akan dunia ini segala-galanya sampai kita lupa akhirat kita. Kita beribadah hanya sekedar dikesampingkan saja, hanya sisa-sisa waktu kesibukan duniawi belaka. Oleh karena itu jamaah sekalian, adanya sholat 5 waktu ini seakan-akan Allah memberikan, utamakan sholatmu, dan di sela-sela waktu sholatmu ini jangan lupa kebutuhan-kebutuhan pangkat jabatan, harta dan bendamu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di sini kemudian sahabat Umar mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Karena hidup selamanya jamaah sekalian, maka jangan sampai kita ngoyo mengerahkan segala tenaga pikiran kita, ya, sebaliknya ketika urusan akhirat kita seakan-akan esok hari kita tiada. Karena esok hari kita tiada, haji mumpung saat ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah secepat mungkin untuk kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bergegas, bercepat, bersungguh-sungguh meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita harapkan setiap saat, setiap waktu jamaah sekalian adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya berdasarkan ampunannya, dan jauhkan ya Allah dari murka dan nerakamu. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah, yang kelima, kenapa kita tidak boleh terlena dengan tipuan dunia semata? Karena akhirat adalah kekal selama-lamanya. Dan di dalam surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan dunia ini jamaah sekalian sebetulnya hanyalah fata morgana. Kehidupan yang kenikmatannya hanya sesaat kita rasakan ketika kita dalam keadaan sehat. Ketika dalam keadaan sakit, apapun yang tadinya nikmat bisa kita rasakan sebaliknya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, wal akhiratu khairu wa abqa, kita semata-mata mengejar untuk kebutuhan akhirat kita. Berapapun umur kita,
berapapun waktu yang disediakan Allah kepada kita, usahakan semaksimal mungkin untuk meraih keberkahan hidup kita, agar nanti bisa kita nikmati di akhirat yang kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam hal ini jamaah sekalian, di dalam surah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi." Kita diharapkan oleh Allah bercocok tanam untuk dunia ini, lalu kebutuhan kita dari dunia ini kita harapkan untuk tujuan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada akhirnya akan mendapatkan kesempatan hidup di akhirat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah jemaah sekalian, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi ini mencari karunia Allah, artinya mencari rezeki Allah. Bekerjalah karena Allah dengan cara-cara yang diridhai Allah, dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, agar Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat kita, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana doa kita sehari-hari jamaah sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.